Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah orang-orang sukses di dunia ini, mereka mengalami banyak kegagalan-kegagalan dalam hidupnya, baik dalam karya, dalam relasi dengan sesama, dan juga dalam membangun rumah tangga. Tetapi bagi mereka, kegagalan itu adalah pelajaran bagi mereka yang mengajarkan banyak hal tentang arti kehidupan dan menyadarkan mereka bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna. Karena itu, dari kegagalan itu mereka belajar apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan mereka berusaha memperbaikinya. Seorang filsuf berkata, J.J. Rousseau, pengalaman adalah guru yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga terjadi dengan diri kita. Perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus. Dalam usaha, dalam karya, dalam membangun rumah tangga, dalam relasi dengan orang lain, juga dalam relasi dengan Allah, kadang-kadang kita harus jatuh bangun. Bahkan kegagalan yang sama kita peroleh berkali-kali. Namun bagi orang yang tidak mau putus asa, dia akan terus belajar dari pengalaman kegagalan itu, sehingga menjadi orang yang tahan dan menjadi pribadi yang matang. Demikian juga dalam relasi kita dengan Allah. Ada saat-saat tertentu di mana kita tidak hidup selaras dengan kehendak Allah. Ada sikap, tutur kata kita, cara berelasi kita, cara berkarya kita yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan dengan menyakiti sesama kita. Namun, seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi, pohon ara yang tidak berbuah, namun ketekunan, kesabaran, keuletan dan kesetiaan pekerjanya itu dengan berkata kepada Tuhan yang berusaha untuk menebang pohon ara itu, sabarlah dulu, biarlah aku mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk. Kalau tahun depan juga tidak berbuah, maka tebanglah dia. Tuannya itu menunggu sampai 3 tahun, pohon ara itu berbuah. Angka 3, angka yang sempurna. Allah senantiasa bersabar berhadapan dengan ketidaksetiaan kita. Bahkan dosa yang sama berkali-kali kita lakukan, tetapi Allah senantiasa sabar menunggu pertobatan kita. Karena itu, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih Allah atas diri kita. Meski kita berkali-kali hidup tidak selaras dengan kehendaknya, berkali-kali juga Dia mengampuni kita. Terhadap Allah yang penuh belas kasih ini, tidak ada cara lain selain kita mengubah
hidup kita melakukan pertobatan yang terus-menerus agar hidup kita kembali selaras dengan kehendak Allah. Pertobatan dari pihak kita itu akan menyenangkan hati Allah. Seperti yang digambarkan dalam Injil minggu lalu tentang anak yang hilang dan bapa yang berbelas kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu belum terlalu terlambat untuk kita. Dan jangan pula kita menunggu, tunggu saya tua dulu, baru bertobat. Ingat kisah orang yang meninggal tadi yang ditimpa menara di Siloam, yang dibunuh oleh Pilatus, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dengan esok dan lusa. Hal ini mungkin bisa memahami dengan cerita begini. Santo Robert Morus punya kawan. Dia hidupnya setiap hari dia tukang judi. Dia mengingatkan, sebaiknya kamu tinggalkan kebiasaan-kebiasaanmu itu. Lebih baik kamu bekerja, menghidupi keluargamu, dan jika ada uang, lebih baik kamu beli untuk keluargamu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi esok lusa. Dan Robert Morus mengatakan, judi adalah mencuri dengan halus. Kamu menang pun tetap merugikan orang yang kalah. Apalagi kalau kamu kalah, merugikan keluargamu. Karena itu milik dari keluargamu. Bertobatlah. Lalu temannya itu mengatakan, Allah kita kan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nanti ada saatnya saya bertobat. Cukup hanya mengucapkan 3 kata saja. Apa 3 kata itu? Tuhan, ampunilah aku. Orang di sebelah kanan Yesus saja, tinggal berapa detik saja hidupnya, Yesus mengampuni. Baiklah kalau gitu, kata Robert Morus. Suatu hari Santo Robert Morus mengajak dia untuk naik kuda berpacu di tanah datar. Dia mengatakan, teman, ingat, di balik tikungan itu ada tanah longsor, ada pagar yang menghalangi supaya jangan kita terjun ke tanah longsor itu. Karena dia menunjukkan kehebatannya, dia memacu kudanya dengan cepat. Sampai di tikungan itu, bukan dia pelan-pelan dan belok, dia bujur, nabrak pagar itu, dan bersama kudanya jatuh ke jurang. Tetapi memang dia sempat mengucapkan 3 kata. Apa 3 kata itu? Bukan Tuhan ampunilah aku, setan kurang ajar katanya kan. Ya benar, 3 kata, tetapi yang disebutnya bukan yang dijanjikannya. Tuhan ampunilah aku, tetapi yang keluar adalah kemarahannya, setan kurang ajar. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan menunggu saat kita tak berdaya baru berubah. Masa Prapaskah, kesempatan yang baik kita untuk berefleksi, mengevaluasi seluruh perjalanan hidup kita, relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, karya dan tugas kita.
maka Allah yang melihat pertobatanmu akan memberkatimu. Tuhan memberkati kita. Amin.